Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Denny ya? Ya, betul. Bapak Denny ini bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar di bidang pengelolaan pendidikan SD. Betul ya, Pak? Ya, betul. Menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Pendidikan SD. Ya, betul. Oke, langsung saja ya, Pak. Ya. Di sini Bapak bisa menjelaskan profil atau biografi singkat Bapak Denny. Terima kasih. Saya Denny Setiawan. Sekarang saya bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Saya keluarga ada 2 orang putra. Yang satu sekarang sudah kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Terus yang nomor 2 masih SD kelas 6. Terus kemudian istri sekarang berprofesi sebagai guru di salah satu MTS negeri di Kabupaten Blitar. Baik. Lalu yang selanjutnya, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan dari Pak Denny itu sebenarnya mulai dari SD. Oke. Terima kasih. Sebenarnya meskipun saya bekerja di Dinas Pendidikan, tapi saya bukan seorang SPD. Saya hanya melayani guru, nggih. Jadi saya S1 Ekonomi, terus kemudian saya tertarik dengan SDM Sumber Daya Manusia. Di pascasarjana saya ambil Magister Manajemen. Untuk SMA saya di wilayah S Manggarum. Dari S Manggarum saya juga dari jurusan A3 kalau dulu IPS. Kemudian SMP 1 Kota Blitar, kemudian SD-nya SD Negeri Bendogri 3 Kota Blitar. Itu riwayat pendidikan saya. Untuk yang selanjutnya, berapa lama Bapak ini menjalani profesi sebagai PNS ya? Sebagai PNS saya sudah ya kurang lebih 22 tahunan lah. Mulai tahun 2008 itu NIP saya sampai sekarang. Ini sudah cukup lama ya, Pak? Iya, insya Allah sudah lama itu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa pertimbangan Bapak memilih profesi ini dan perencanaan karir apa yang dilakukan sampai mencapai profesi ini? Oke. Pertimbangan saya mencari atau memilih profesi sebagai PNS mungkin seperti teman-teman yang lain ya. Kalau PNS itu kan dari sisi hari tua terjamin, kita ada pensiunan, lebih ke situ. Kalau kita sebagai PNS kita memang jaminan hari tua, itu memilih itu. Kemudian untuk perencanaan mungkin saya memang senang dengan SDM ya. Saya senang melayani mulai dari SMA saya masuk ilmu ekonomi, ilmu sosial itu mulai dari situ. Terus kemudian S1 saya di ekonomi manajemen. Itu saya lebih tertarik kepada bagaimana kita melayani orang. Itu kemudian sedikit banyak dari ilmu manajemen itulah sampai kemudian di pascasarjana itu sedikit banyak membantu saya kaitan dengan pekerjaan juga, karena saya kan tidak kepada kurikulumnya ya, tapi kepada bagaimana kita menata, memanage manusia, memberikan pelayanan kepada manusia. Itu saya di situ kaitan dengan awal karir dan juga perencanaan karir di situ saya. Lalu hal positif apa yang didapatkan Bapak selama menjadi PNS ini? Ya, hal positif yang jelas rasa syukur ya, rasa syukur tadi di depan saya sampaikan, jaminan hari tua itu yang pertama. Yang kedua hal positif karena terutama saya di Dinas Pendidikan ini ya, jelas kita punya banyak teman juga, banyak kenalan. Dan kita juga belajar banyak karena kita melayani guru, otomatis kita juga belajar dari guru-guru. Itu yang bisa saya ambil. Oke. Yang selanjutnya, resiko apa dan tantangan apa yang dihadapi dalam profesi PNS ini selama Bapak? Resiko yang saya hadapi jelas karena saya melayani sebuah komunitas yang orang-orang intelektual yaitu guru. Pastilah mereka kritis kaitan dengan kebijakan, kaitan dengan keputusan, kaitan dengan apapun pelayanan kami ada di Dinas Pendidikan. Risiko itu pasti ada. Maknanya Pak, ketika kita menyampaikan sesuatu informasi atau suatu kebijakan yang menurut mereka mungkin tidak
tidak sesuai menurut mereka ya, itu pasti akan menimbulkan gejolak juga itu. Selain itu dengan banyaknya orang yang saya layani tadi di depan, banyak teman juga, tapi di sisi lain pastilah ada teman-teman yang mungkin kurang berkenan, yang itu juga menjadi potensi risiko kerja, menjadi potensi risiko gitu, risiko lebih besar jelas itu. Kalau tantangannya juga, tantangan ke depan, tantangan itu bagaimana kita dengan sekian banyak guru, sekitar 6 ribuan guru jenjang SD yang dengan bermacam-macam background ya, bermacam-macam karakter, itu pasti itu ada tantangan-tantangan yang gimana saya harus bisa mengayomi mereka, saya harus bisa melayani mereka dengan maksimal sesuai dengan standar-standar pelayanan ya. Kadang guru memang menghendaki itu Pak itu lebih, tapi mereka nggak melihat apakah yang mereka inginkan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kadang mereka pengennya gini ya, tapi tidak tahu apakah ketika keinginan itu kita turuti ada dampak dari hal-hal lain itu yang mereka mungkin belum dipahami, itu tantangan seperti itu. Baik, lalu target 5 tahun atau target tertinggi dalam profesi Bapak selama ini? Target tertinggi, sulit sebenarnya jawaban untuk mencapai target tertinggi, karena sampai kapanpun kalau kita menyampaikan pelayanan pasti nggak akan pernah puas, karena kita memang sebagai PNS salah satu fungsi utama kita adalah pelayanan publik. Artinya apa? Target setinggi apapun user kita dalam guru pasti akan merasakan kekurangan. Nah, artinya apa? Target tertinggi kita adalah bagaimana kita meminimalisasi keluhan-keluhan guru. Itu aja kalau target saya. Artinya apa? Dari 100 orang yang kita layani, kalau yang kemarin mungkin yang puas 70, kita naikkan 80, meskipun untuk mencapai angka 100% itu sulit. Maka dari itu target tertinggi saya adalah bagaimana kita memperkecil atau meminimalisasi ketidakpuasan atas pelayanan. Itu aja. Nah, ini yang terakhir Pak, tips and trick dari Pak Denny, kiat sukses mencapai karir apa? Oke, sederhana sebenarnya. Jangan pernah kita punya kepentingan lain selain kita bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu aja. Jangan pernah kita punya kepentingan lain selain kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Itu aja. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, kata-kata mutiara ya mungkin ya, yang biasa saya sampaikan. Jadikan semua orang adalah gurumu dan jadikan semua tempat adalah sekolahmu. Itu aja. Trik dan tip. Baik, terima kasih Pak Denny atas wawancaranya dan informasinya. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Amin, amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.